Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, dan tidak pernah bosan Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita tidak bersyukur, Allah masih nikmat. Kita lupa kepada Allah, nikmat masih dikasih. Bahkan banyak orang bermaksiat kepada Allah, Allah masih kasih nikmat. Tetapi kita lebih bersyukur karena nikmat Allah yang sangat banyak. Sebagiannya bisa kita gunakan untuk taqarrub, beribadah, melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji pasti dari Allah, la in syakartum lanazidannakum, jika engkau bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, kita hari ini memasuki bulan Muharram, bulan pertama bulan tahun Hijriah. Dan sekarang istilah hijrah itu menjadi istilah yang sangat populer, istilah yang tidak asing lagi buat kita, istilah hijrah. Tetapi satu perkara yang mungkin masih asing di umat Islam adalah soal kalender hijriah. Kalau kata hijriah itu sudah dikenal luas, tetapi umat Islam masih belum familiar soal kalender hijriah. Saya tanya beberapa pengajian, siapa yang hafal bulan hijriah pertama sampai terakhir? Kenapa? Kalau kita ditanya bulan ke-7 bulan tahun Masehi Juli, langsung Agustus 8, Maret 3, 11 November. Kalau hijriah apa? Bulan kedua hijriah apa? Safar. Bulan ke-7 nggak ada bisa bikinnya lama. Ramadan bulan ke berapa? 8 ada 10 9 8 dan 9 dan 10. Yang benar berapa? 9. Masih tangannya begini. Ya, jadi kita
harus mulai membiasakan kalender Hijriah, bagian dari kehidupan kita. Ya. Sebab ini bagian dari ajaran Islam yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah atur urusan sholat di Al-Quran, puasa di Al-Quran, sedekah di Al-Quran, haji di Al-Quran, kalender Hijriah di Al-Quran. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 yang Allah tetapkan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Inilah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi bulan Hijriah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi jelasan di dalam hadis. Maka sebagaimana kita ngerti sholat, kita harus ngerti kalender Hijriah. Sebagaimana kita menjalankan puasa, kita harus mempraktekkan kalender Hijriah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di rumah sudah punya kalender Hijriah. Tidak ada. Di masjid ini kalendernya apa, Pak? Tidak ada, Pak. Bagian dari seorang muslim itu harus punya kalender Hijriah. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu ada 2 makna, hijrah tempat dan hijrah maknawi. Hijrah. Rasulullah SAW dulu berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, 450 km jaraknya, lewat padang pasir, bukan pesawat, bukan kereta api cepat, ayo ya. Dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi Nabi SAW hijrah sesudah ada wahyu untuk hijrah. Ya. Ketika belum ada wahyu, nggak akan hijrah. Para sahabat juga begitu, diperintahkan hijrah. Harta ditinggal, keluarga ditinggal, rumah ditinggal, semuanya ditinggal demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi yang Nabi kita sebutkan di dalam hadisnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati adalah orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dan muhajir yang sejati adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah sekarang, kita tidak hijrah kayak seperti hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hijrahnya kita sekarang adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari maksiat menuju ibadah, dari dosa menuju pahala, dari keburukan menuju kebaikan. Nah, itu hijrahnya kita hari ini. Nah, jamaah rahimahullah, kenapa hijrah itu penting? Karena hijrah itu pilihan, mau jadi lebih baik atau enggak sama sekali. Jadi
Jadi hijrah itu pilihan untuk kita menjadi lebih baik atau enggak sama sekali. Tetapi ketika kita sudah memilih untuk menjadi lebih baik, yang perlu kita pahami adalah bahwa mengatakan diri kita hijrah, bilang hijrah itu mudah. Tetapi yang susah adalah istiqomah. Itu yang butuh perjuangan. Itu yang butuh kerja keras. Untuk kita istiqomah saat kita hijrah. Sebagaimana sebelumnya pernah saya sampaikan satu kisah, kisah seseorang yang hijrah minal dhulumati ilan nur, minal jahiliyah ilal Islam, yaitu kisahnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Kisah Uqbah yang masuk Islam di hadapan Nabi saat Nabi menghadiri jamuan makan di rumah Uqbah. Lalu Nabi mengatakan di depan Uqbah, wahai Uqbah, saya tidak akan makan jamuanmu sebelum engkau bersyahadat. Lalu Uqbah galau karena khawatir dicaci masyarakatnya, diolok-olok, diejek, dicemooh jika tamunya tidak mencicipi makanan. Jadi Uqbah masuk Islamnya karena takut celaan masyarakat. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Uqbah ketemu temannya Ubay bin Khalaf, Ubay juga mengancam Uqbah, jika engkau tetap Islam, putus hubungan kita, tidak lagi pertemanan, tidak ada lagi hubungan bisnis, tidak ada lagi hubungan kekeluargaan. Akhirnya apa? Uqbah pun murtad. Jadi diuji oleh Allah. Mempertahankan iman itu ada ujian. Jadi zaman rahimahullah, istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Maka di sini kita penting memahami bahwa ketika kita sudah hijrah, berusaha baik, mendeklarasikan untuk berubah lebih baik, ada ujian. Allah katakan, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, hanya dengan ucapan, hanya dengan kalimat amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, namun mereka tidak diuji. Jadi jamaah, jika kita sudah berniat hijrah, berniat untuk jadi baik, itu satu langkah awal, tetapi langkah-langkah berikutnya ada ujian. Waktu-waktu berikutnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kemudian saat kita diuji oleh Allah, di tengah perjalanan kita hijrah, ada orang berhasil, ada orang gagal, ada orang sampai di ujung surga, ada yang jatuh di tengah jalan, ada yang jatuh di tengah jalan. Sebagaimana kisah tadi Uqbah, gagal di tengah jalan, tetapi ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair yang sukses sampai masuk surga. Mus'ab ini sama seorang pemuda yang ketika di Madinah dikenal pemuda kaya, dari keluarga kaya, bajunya paling bagus di kalangan pemuda, bau harumnya tercium dari jarak yang jauh, begitu kayanya. Tapi ketika masuk Islam, diboikot sama keluarganya, bajunya tak dikasih, parfumnya nggak ada. Bahkan bayangkan sampai ketika dia wafat, mati syahid,
Mus'ab yang dulunya kaya raya, bajunya mewah, pakaiannya bagus, ketika dia meninggal dunia mati syahid, kain ini dipakai untuk menutupi jenazahnya. Ketika dipakai untuk ditarik menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Hijrahnya dengan ujian yang berat, tapi berakhir dengan husnul. Bayangkan Mus'ab ketika perang membawa bendera perang, begitu kokohnya Mus'ab ketika kaum kafir melihat bendera perang masih tegak berdiri, tiba-tiba ditebas tangannya, darah bercucuran keluar dari tangannya. Mus'ab ini tidak putus asa, tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa. Dia pegang dengan tangan kirinya, dengan tangan bercucuran darah. Baik, musuhnya melihat bendera Islam masih tegak berdiri, lalu ditebas tangan kirinya juga. Jadi dua tangannya ini putus dengan jalan bercucuran. Mus'ab sama sekali tidak menangis, tidak meneteskan air mata, tidak merasa sedih. Sakit iya. Apa yang terjadi kemudian? Didekapnya bendera perang itu dengan kedua belah tangannya yang putus itu, di dadanya, baik, yang berlumuran darah, sampai akhirnya wafat saat musuhnya menebas tubuh Mus'ab bin Umair dan wafat mati syahid. Itu seorang pemuda yang hijrah ke Madinah, dan itu sahabat pertama yang hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair, dengan ujian yang luar biasa, tapi sukses di dalam hijrah. Nah, bagaimana agar kita istiqomah di dalam hijrah kita? Yang pertama adalah pastikan niat yang benar, dua, ada kesungguhan, tiga, selalu mencari majelis ilmu, menambah ilmu, keempat, mencari orang-orang soleh, ya. Kemudian kelima, butuh contoh, ya. Hadis yang sangat kita ingat, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Jadi orang itu akan berhasil apa tidak ketika hijrah, salah satunya bagaimana niatnya ketika hijrah. Maka ini hadis yang sangat terkenal terkait dengan urusan hijrah. Ini hadis khusus yang Nabi sampaikan saat hijrah, ya. Maka jawab rahimahullah, kenapa Uqbah gagal ketika hijrah masuk Islam? Karena niatnya tidak lurus, motivasinya karena takut dijawab, pikirannya khawatir dicaci maki masyarakat. Maka kita ini hanya akan bisa istiqomah di dalam hijrah jika ada niat yang tulus, motivasi kuat, keinginan hanya ridho Allah, maka akan berhasil. Maka jawab rahimahullah, ya, sering kali kita menyaksikan pemuda-pemuda bisa menempuh jarak jauh sampai di puncak Arjuno, puncak Semeru. Jaraknya jauh, tingginya luar biasa, sampai di atasnya, dan bangga kemudian selfie dan diupload media sosial. Kenapa sampai di puncak-puncak gunung itu? Karena ada niat. Karena puncak gunung itu ada di dalam hatinya. Tetapi banyak remaja yang rumahnya gandeng masjid, sekalipun kakinya tidak pernah melangkah ke masjid. Kenapa? Karena masjid tidak ada di dalam hatinya. Maka kaidahnya,
Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau. Tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit untuk dijangkau. Jadi orang hijrah jadi baik itu pertama kali soal hati, soal niat, soal tujuan. Maka para jamaah rahimahullah, apapun keinginan kita, jika kita ingin baik, maka pastikan niatnya yang lurus, motivasi yang benar. Kalau di dalam kita ada Al-Quran, maka setiap hari insya Allah kita bisa baca Quran. Tapi kalau kemudian di dalam hati tidak ada Quran, nggak akan pernah pegang Quran. Kenapa tiap hari kita pegang Nabi? Ada niat. Karena HP ini menjadi bagian tak terpisahkan. Orang keluar rumah HP yang ketinggalan bingung. Bingungnya luar biasa, udah gak karuan. Udah keluar rumah HP ketinggalan pulang. Karena ini menjadi bagian dari dirinya. Tapi Al-Quran tinggalan ya sudah biasa, nggak kepikiran. Maka harus hadir hati, masjid, Quran, ibadah, tahajud. Seberat apapun bisa dilakukan kalau ada di dalam kita para laki-laki, sejauh apapun calon istri kita didatangi karena ingin nikah, luar pulau didatangi, ngelamar. Sekarang ada keluarga yang dekat di Malang nggak pernah datang silaturahmi karena tak ada dalam hati kita. Bahkan kadang-kadang ada orang rumah tangga dulu rumah isinya di Aceh didatangi ngelamaran, nikahan didatangi. Sudah rumah tangga 5 tahun, kadang-kadang tidur bersama enggak, ketemu kadang-kadang bosan karena sudah tidak ada di dalam hati. Maka pastikan niat kita selalu lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sufyan Ats-Tsauri memberikan nasihat, ma'alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati annaha tataqallab 'alayya. Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Niat itu mudah berubah. Niat itu mudah berubah. Hari ini semangat, besok luntur. Hari ini pengen tahajud, nanti malam hilang. Itu niat seperti itu. Maka selalu jaga hati, jaga niat kita ketika ingin istiqomah di dalam hijrah kita. Jalan hijrah memang tak mudah, tapi Allah satu-satunya alasan untuk tidak menyerah. Itu Allah satu-satunya alasan untuk tidak menyerah. Keep hamasa, jaga semangat. Ya, hanya Allah alasan kita untuk tidak menyerah di dalam hidup ini. Ya. Maka jamaah rahimahullah, sekali lagi, ketika hijrah terasa melelahkan, saat itulah Allah sedang menguji keikhlasan kita dalam hijrah. Itu ujian. Maka selalu jaga hati, jaga niat kita. Ya. Yang kedua adalah kesungguhan. Man jadda wajada. Nah, ini kalimat yang selalu ada di pondok pesantren, memotivasi anak-anak santri untuk bisa bertahan di pondok agar mereka bisa bersungguh-sungguh, karena kesungguhan itulah kunci keberhasilan. Ya. Jogging 1 km, push up 100 kali, sit up 100 kali, pull up 50 kali, angkat beban 50 kg kuat, ke masjid 50 meter gak kuat,
laki-laki atau perempuan. Ini seringkali diselilingi kita. Ya. Jadi soal kesungguhan yang tidak ada di dalam jiwa. Kemudian yang ketiga adalah majelis ilmu. Nabi menyampaikan soal ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hijrah ujungnya surga. Dan yang akan memudahkan kita hijrah adalah ilmu. Maka ada satu kisah sama rahimahullah, seorang pemuda bernama Al-Qanabi, pemuda berandalan, pemuda pemabuk. Suatu saat dia berada di pinggir jalan mabuk bersama teman-temannya. Tiba-tiba dari jauh dia melihat ada seorang penunggang keledai sedang akan melintasi jalan di depannya. Dan penunggang kuda itu adalah Syu'bah sang ahli hadis. Ketika Syu'bah sampai di depan Al-Qanabi dengan teman-temannya sedang mabuk ini, tiba-tiba Al-Qanabi melompat dari pinggir jalan dan menghadang Al-Qanabi, menghadang Syu'bah. Lalu Al-Qanabi mengatakan dengan keras di depan Syu'bah, menghentikan jalannya. Dia mengatakan, hadis ini, bacakan satu hadis kepadaku. Syu'bah terdiam. Dia tidak menjawab permintaan Al-Qanabi. Ketika dilihatnya Syu'bah terdiam, tiba-tiba Al-Qanabi mengambil dari balik bajunya pisau dan diacungkan di depan Syu'bah dengan mengatakan, haditsni wa illa, bacakan padaku satu hadis, jika tidak dia ngancam. Lalu Syu'bah melihat Al-Qanabi mengancam nyawanya, lalu Syu'bah membacakan satu hadis. Dibacakannya di depan Al-Qanabi sang pemabuk itu, inna mimma adrakan nasi min kalami nubuwatil ula idza lam tastahyi fasma' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara kalimat-kalimat kenabian terdahulu adalah yang sampai kepada manusia, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak. Hadis ini kemudian menjadi pukulan keras buat Al-Qanabi. Kalimat ini masuk ke jantung hatinya. Lalu tangan Al-Qanabi ini gemetar, pisau di tangannya. Lalu dilemparkan pisaunya dan dia putar badannya. Dia lari pulang ke rumah ibunya. Sampai di rumah dibuang semua minuman kerasnya. Dan dia sampaikan kepada ibunya, wahai ibuku, jika nanti teman-temanku datang ke rumah ini, beri mereka semua makan dan sampaikan Al-Qanabi akan bertaubat. Lalu Al-Qanabi pergi ke Madinah dan belajar ilmu kepada Imam Malik. Dan akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Dan setelah selesai dia belajar, dia pulang ke Basra, didapati Syu'bah telah wafat. Satu orang yang baca hadis yang membuatnya bertaubat telah wafat. Itulah satu-satunya hadis yang didengar Al-Qanabi dari Syu'bah. Jadi jalan orang untuk hijrah adalah menuntut ilmu. Maka tiap pagi kita disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru kedua, rizqan thayyiban. Yang ketiga, amalan mutaqabbalan. Kita akan dapat rezeki yang halal jika punya ilmu. Amalan kita diterima kalau punya ilmu.
Maka cari ilmu yang benar, cari ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai salah cari ilmu, jangan sampai keliru cari ilmu. Sehingga Allah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jangan sampai salah cari ilmu. Belum lama ini viral Gus Samsudin. Ini Bapak Ibu tahu? Tahu? Gus Samsudin tahu? Bayangkan Pak, banyak orang salah jalan cari ilmu. Saya juga baru tahu kemarin. Ya, ada tisu ditaruh di atas lepek bisa terbakar. Gus Samsudin komat kamit, baca sholawat, baca mantra, lalu tiba-tiba terbakar. Ternyata pakai apa? Zat kimia. Bayangin, begitu mudahnya orang awam tertipu. Ya, begini ini di atasnya ditaruh tisu dan komat kami bisa terbakar keluar apinya. Ternyata ada zat kimianya. Sulap. Ternyata sulap. Banyak orang tertipu, naudzubillah. Itu akhirnya kemudian yang luar biasa itu akhirnya ditutup sama masyarakat. Maka jangan sampai salah cari ilmu, dukun berkedok agama. Akhirnya terbongkar oleh si sulap merah. Na'udzubillah min dzalik. Begini kalau salah jalan cari ilmu. Maka hidup ini sederhana, Pak. Enggak usah takjub dengan, mohon maaf bilangnya, enggak usah takjub dengan misalnya orang bisa bakar tisu, orang bisa bakar koran tanpa apapun, orang bisa memindahkan koin uang dari tempat tertutup kemudian keluar. Ini enggak usah gumun. Enggak usah heran dengan orang bisa jalan di atas air. Enggak usah takjub dengan orang bisa terbang. Itu enggak ada pertanyaan akhiratnya. Di akhirat enggak ditanya engkau bisa berjalan di atas air apa tidak oleh Allah, enggak ditanya. Enggak ada pertanyaan engkau bisa terbang apa tidak, enggak ada pertanyaan. Pertanyaan akhirat adalah apakah engkau istiqomah sholat apa tidak. Apakah engkau istiqomah puasa apa tidak, itu saja. Jadi enggak usah mengurusi persoalan yang tidak penting. Enggak ditanya di akhirat engkau kebal apa tidak, enggak ada pertanyaan. Nabi saja ketika perang giginya berguguran, terluka. Umar bin Khattab terluka. Abu Bakar berdarah-darah. Utsman juga mati berdarah. Ali juga sama. Khalid bin Walid. Gak ada zaman Nabi para sahabat yang semuanya kebalan. Gak ada sama sekali. Jadi cari ilmu yang benar, cari ilmu yang baik. Ya. Kalau seandainya itu ada dari Allah, Nabi orang yang paling kebal. Allah akan kasih kekebalan kepada Nabi. Nabi juga akan mewariskan kekebalan pada para sahabat supaya ketika perang menang terus. Tapi tidak. Ya. Maka cari ilmu yang benar. Ya, jangan sampai hijrahnya salah. Ya. Nah, hijrah itu berat, tapi di dalamnya ada rasa nikmat. Ada rasa nikmat. Maka cara ini saja, insya Allah semuanya akan terasa nikmat. Ya. Berikutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, teman yang baik. Kenapa? Karena perilaku temanmu bisa mempengaruhi akhlak. Ya. Maka Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallilu. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya atau lingkungan pergaulannya.
Hendaklah kalian perhatikan siapakah yang kalian jadikan sebagai teman dekat. Maka lihat Al-Qom Nabi ketika pertama kali hijrah ingin baik, dia tinggalkan semua teman pemabuknya, lalu dia cari ilmu. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, kalau pengen istiqomah, cari lingkungan yang baik, cari teman yang soleh. Misalnya contohnya, orang kalau di masjid, majelis ilmu, majelis taklim, sholatnya jamaah, habis itu rawatib. Pengaruh teman luar biasa. Di rumah kadang-kadang, misalnya sholat sendirian fardu, kadang-kadang nggak rawatib. Itu kejadiannya. Ramadan semangat puasa 30 hari, dia. Ketika banyak orang tak puasa sunnah begini, berat. Gitu. Kita kan disunahkan puasa apa? Bulan ini puasa Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Sebelumnya puasa apa? Asyura? Tasu'a. Tanggal berapa? 9. Ini ada khilaf ya Pak, soal perhitungan tanggal hari ini. Iya. Ada yang tasu'anya hari ini, asyuranya besok. Ada yang tasu'anya besok, asyuranya Senin. Nah, ini penanggalannya ada beda-beda. Ya. Pemerintah kemarin ada sidang isbat nggak ada? Nggak ada ru'yah. Nggak ada ru'yah. Jadi pakai hisab semua guys sekarang. Satu Muharram tidak ada sidang isbat. Iya. Nggak ada ya. Berarti kita pakai apa? Hisab ya. Kita hisab pakai sekarang. Ya, itu soal khilafiyah, biasa saja ya. Mau puasa atau usaha ini, monggo, tasu'a besok boleh. Ya. Mau Asyura besok, Asyura Senin, monggo. Yang penting puasa, jangan sampai kekiran tapi nggak puasa. Ribut urusan tanggalan tapi tidak puasa. Ya. Jadi cari teman-teman soleh untuk motivasi kita puasa. Bayangkan misalnya, di sini misalnya besok misalnya puasa hari Ahad. Insya Allah kalau diumumkan besok ada buka bersama hari Ahad. Insya Allah banyak yang puasa Pak. Besok buka puasa bersama di masjid ini. Senin buka puasa bersama di masjid ini. Semangat Pak. Semua akan berusaha untuk puasa dan buka bersama di sini. Karena banyak teman yang semangat. Kalau sedikit, kadang malas. Jalan-jalan itu kalau ada temannya banyak, jauh itu iman. Kalau sendirian, kadang malas. Baru sebentar pengen pulang lagi. Maka teman itu penting untuk kita hijrah. Ya. Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam adalah memiliki sahabat yang soleh. Jika kamu mendapati kewujudan kasih sayang antara kamu dengannya, maka bapkanlah dia dengan bersungguh-sungguh. Jadi kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan nikmat yang paling berharga setelah nikmat iman Islam adalah memiliki sahabat yang soleh. Jadi kalau ada teman baik, jaga, ya, jangan sampai jauh, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai bertengkar, ya, karena itu nikmat yang luar biasa, ya. Nah, jadi Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arrafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh bagaikan tentara yang tersusun. Jika saling mengenal maka akan bersatu, dan jika saling mengingkari maka akan berpisah. Kadang-kadang para jamaah
seorang itu kalau hatinya sama, jiwanya sama, perasaan sama, ketemu itu enak. Bahkan belum kenal namanya, kayak akrab banget. Kayak akrab banget. Belum kenal namanya, belum tahu dari mana. Tapi kalau sejiwa, itu rasanya nyaman, deket-deket. Kalau udah jiwanya beda, hatinya beda, walaupun kenal namanya, nggak pengen berdekatan. Walaupun kenal persis, nggak pengen berdekatan. Maka orang yang sejiwa, sehati, seperasaan, dimanapun kadang-kadang kangen, berjauhan ingin ketemu. Maka selalu jadikan jiwa kita ini baik, agar jiwa ini kemudian rindu dengan orang-orang yang baik, cinta dengan orang-orang baik, dan ketika melihatnya saja menjadi nasihat buat kita. Jadi para sahabat dulu ketika jiwanya futur, mulai malas, datang ke Nabi, lihat wajahnya saja sudah jadi nasihat. Lihat wajahnya saja sudah nasihat. Maka itu pentingnya majelis orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Dan ini harus jadi kebiasaan kita ketika kita ada rasa malas, datangi orang-orang yang soleh. Kemudian yang kelima adalah uswah, contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi para jamaah, Islam tidak sekedar tulisan Al-Quran, tidak sekedar ucapan Nabi, tetapi ada contoh, ada gambaran nyata. Itu yang memudahkan kita untuk mempraktekkan Islam. Itu mudahnya kita mempraktekkan Islam. Selain Islam susah, Pak. Ada agama Katolik, pendetanya nggak boleh nikah. Itu susah, Pak. Penjelasannya susah. Ya, kita ini agama Islam, Nabi nikah, ulamanya boleh nikah, kiainya boleh nikah. Sebagaimana orang tua, orang biasa bisa nikah. Sehingga jelasannya gampang. Ya, karena contoh itu memudahkan kita untuk melakukannya. Ya, anak ini pertama kali datang ke masjid, apa yang dilakukan? Lihat orang sholat. Lalu berikutnya dia ngapain? Berusaha niru, Pak. Gitu. Kayaknya gitu, Pak. Jadi didik anak itu diajak ke masjid, biarkan dia lihatin orang sholat, nggak apa-apa. Nanti dia akan niru jengki berbuat salah. Lama-lama bener. Ini lebih mudah ngajari anak begini, nggak bisa dibacakan hadis itu, Pak. Nggak bisa dibacakan ayat-ayat, nggak bisa. Dia hanya lihat, dia hanya perhatikan, contoh niru gitu aja. Nah itu paling mudah belajar. Maka cari orang-orang yang hijrah dan dia sukses. Lihat orang-orang yang berubah jadi baik lalu berhasil. Ya? Dan banyak Bapak Ibu. Ya, ini tatoan, musikus, ya, lalu tobat. Nah, ya. Jadi orang soleh, jadi orang alim. Dan banyak kisah-kisah begini. Ya. Nah, yang udah mukanya penuh dengan tato lalu tobat, masya Allah, luar biasa. Ada pembunuh 100 orang lalu tobat. Ya, lalu tobat. Nah, ini pentingnya contoh untuk kita berusaha jadi lebih baik. Ya. Jamaah rahimahullah, ya. Yang keenam adalah berdoa. Ya. Memohon agar istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Jadi minta kepada Allah, hati kita ini mudah berubah. Maka kalau baca
di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, istiqomah, lurus. Maka yang sungguh-sungguh berdoanya, nggak sekedar baca tapi pikirannya yang lain, nggak sekedar ucap tapi hatinya ke yang lain. Jadi kalau baca ihdinas siratal mustaqim, bayangkan istiqomah. Sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati ini kokoh. Ya. Yang terakhir, para jamaah rahimahullah, ya, ingat nasihat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan supaya bisa istiqomah, jika kamu sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecilan. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah kamu berbalik arah atau berhenti. Gimana? Berlari. Nggak buat lari kecil. Lelah, jalan. Nggak mampu, merangkak. Jangan putar balik, jangan berhenti. Walaupun dengan merangkak, walaupun dengan merangkak, jangan pernah berhenti atau putar, terus jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan istiqomah itu. Dan kenapa kita penting para jamaah untuk tetap istiqomah? Karena habbul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala yang istiqomah walaupun sedikit. Walaupun sedikit, itu dicintai Allah Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung kepada akhirnya. Karena itu kita penting istiqomah. Seburuk apapun masa lalu, kita harus hijrah, karena kita ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya, lihatlah sekali lagi para jamaah, pembunuh 100 orang, karena dia segera hijrah, dia wafatkan dalam kondisi husnul khotimah, masuk surga. Pembunuh 100 orang, pembunuh 100 orang. Ketika hijrah, dia melangkah ke tempat orang baik. Di tengah jalan dia wafat, Allah masukkan dia ke surga. Maka mari kita istiqomah di dalam jalan hijrah ini. Walaupun merangkak sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, tapi terus lakukan, terus lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua husnul khotimah. Ya. Saya kira itu para jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai meninggal husnul khotimah. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami semua seringkali menzalimi diri kami dengan dosa maksiat. Seringkali kami berbuat dosa dan keburukan. Karena itu, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni sehina apapun kami dengan semua masa lalu kami. Karena jika Engkau tidak ampuni kami, pastilah kami akan menjadi orang paling rugi, celaka dunia akhirat. Ya Allah, Ya Tawwab, Ya Ghafur, ijabah doa kami, terima doa kami, Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuknya kepada hati kami. Jangan Engkau condongkan hati kami kepada dosa setelah Engkau berikan cahaya di hati kami. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah, karena Engkau yang maha memberi rahmat kepada kami semua ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sabirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Berikan kami kemudahan untuk berjalan di atas jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, bahwa yang dosa itu benar-benar dosa di mata kami, yang maksiat itu benar-benar maksiat di mata kami ya Allah. Dan beri kami kekuatan meninggalkannya. Beri kami kemampuan untuk menjauhnya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada kebaikan, hiaskan hati kami kepada kebaikan ya Allah. Bencikan dalam hati kami dosa maksiat ya Allah. Bencikan dalam hati kami keburukan ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sabirin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, wa tawaffana muslimin. Ya Allah, wahai yang bolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama Islam ini ya Allah. Kuatkan iman Islam kami. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Amin. Wafatkan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Wafatkan kami dan mudahkan lisan kami membaca la ilaha illallah. Ya Allah, jika lisan ini sulit membaca la ilaha illallah, bantu ya Allah ringan membaca la ilaha illallah. Bantu ya Allah lisan ini di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami saat Engkau cinta kepada kami. Wafatkan kami saat Engkau ridha kepada kami, saat Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua dari su'ul khatimah. Selamatkan kami dari mati yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.